Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi laundry yang berbasis web. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Putri Rustiani Saridewi dan teman saya Cynthia Habibatul Fitria. Di sini ada latar belakang di mana aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi laundry. Aplikasi ini berbasis web yang dimana menggunakan akses internet. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi laundry merupakan suatu aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai media penyedia jasa bagi para customer-nya. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang bersifat online, sehingga dibuat untuk mempermudah para penggunanya. Permasalahan yang sering dihadapi bagi para customer seperti registrasi dan pembayarannya yang masih manual. Dengan sistem yang serba menggunakan smartphone, banyak customer yang menyarankan bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui mobile banking karena lebih praktis dan efisien. Adanya keluhan dari customer bahwa pakaian yang di laundry tertukar atau hilang, yang mana menyebabkan para customer lebih memilih mencuci sendiri pakaian mereka. Bagi para member tidak dapat menambah kuota member. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari aplikasi. Yang pertama, memiliki visibilitas lebih dan dapat terjangkau lebih banyak orang. Yang kedua, transaksi dapat dilakukan secara online. Yang selanjutnya, rekap transaksi juga dapat dilihat secara online maupun langsung. Yang selanjutnya, rekam. Yang selanjutnya, kemungkinan adanya opsi pembayaran yang lebih banyak. Selanjutnya yang terakhir, antar jemput laundry secara on demand. Selanjutnya ada tujuan dari aplikasi. Yang pertama, mempermudah proses transaksi, pesan dan antar laundry. Yang kedua, mempermudah admin melihat berapa banyak pelanggan. Dan yang ketiga, pelanggan tidak perlu datang ke tempat laundry karena sudah ada aplikasi dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Kemudian ada UML dari aplikasi laundry. Pertama ada use case diagram. Use case merupakan gambaran atau referensi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case diagram adalah deskripsi dari fungsional pada sistem. Penjelasan dari use case biasanya dibuat dalam teks sederhana sebagai pendokumentasian pada simbol use case, tetapi dapat juga digambarkan menggunakan activity diagram. Di sini ada gambar, yaitu pelanggan mendaftar, membuat order, melihat informasi laundry, membuat riwayat pesanan, mengubah informasi pribadi, menerima pemesanan, dan membuat ulasan rating. Kemudian kurir akan melihat daftar tugas, mengoreksi pesanan pelanggan, dan melihat data lokasi pelanggan. Dan admin akan memperbarui riwayat order. UML yang kedua adalah sequence diagram, di mana sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Adapun tujuan dari penggunaan sequence diagram yaitu yang pertama, mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua, merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi space menjadi spesifik desain. Yang pertama ada login, di mana pegawai akan memasukkan user dan password ke admin, kemudian login form dan data design atau data login. Yang kedua ada data pegawai, di mana admin akan mengisi format data pegawai dan data pegawai akan diinput dan disimpan. Kemudian ada laporan. Data laporan akan dilakukan oleh aktor, kemudian di laporan akan melihat laporan. Kemudian ada pendaftaran, di mana pelanggan akan memberi tanda pegawai, kemudian mengisi form registrasi, dan akan mengisi data pelanggan, kemudian disimpan. Kemudian ada peninggalkan baju, dan yang terakhir ada transaksi. Selanjutnya kelas diagram.
Kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Kelas diagram juga menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan yang terdapat dalam hubungan dengan objek. Kelas diagram merupakan alat terbaik dalam perancangan perangkat lunak. Di dalam kelas diagram itu terdapat beberapa tabel. Tabel yang pertama di sini ada tabel login. Di dalam tabel login itu ada username dan password. Yang kedua ada tabel pegawai, terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga ada tabel laporan. Di situ ada jumlah transaksi, kode transaksi, dan nomor telepon. Tabel yang selanjutnya ada tabel pelanggan. Di situ ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Tabel selanjutnya ada tabel transaksi, yaitu ada kode transaksi, tanggal, berat baju, dan total harga. Dan yang terakhir ada tabel admin. Di situ ada ID admin, nama admin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada komponen diagram. Diagram komponen adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Dan yang terakhir ada deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengarahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Ini adalah database dari aplikasi laundry kami. Sekarang kita akan masuk langsung ke aplikasi. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan selamat datang pada aplikasi Permata Laundry. Di sini terdapat dua outlet. Yang pertama ada Permata Laundry 1, yaitu outlet 1, berlokasikan Jalan Garuda, Labuan Sumbawa, nomor 5, Sumbawa Besar. Yang kedua ada Permata Laundry 2, yaitu outlet 2, yang berlokasi Garuda, Mangga, Sumbawa Besar. Di sini kita bisa cek status pesanan member atau pelanggan. Ini kita masukkan kode yang diberikan oleh admin kepada member atau pelanggan. Nah, di sini kita lihat status pesanan, yaitu nama member Arum Dia Arianti, tanggal transaksi bulan 2020, total per 22.000. Kemudian kita masuk ke laundry. Nah, kita langsung ke dashboard. Kita bisa lihat ada proses dicuci, siap diambil, dan sudah diambil. Di sini kita bisa melihat data-data member pelanggan kami. Jika ada pelanggan baru, kita bisa menambahkan. Bisa Nah, ini dan berhasil. Kedua cara menambah member.
kemudian tambah transaksi, manajemen. Nah, di sini tuh ada jabatan, ada subadministrator, hasil owner, ada juga pengguna, paket, ini adalah jenis paket. Ini ada yang pilihan biasa aja, itu harganya 8. Ini ada laporan. Ini belum ada penghasilannya. Ada catatan. Ini merupakan keterangan admin, kasir, atau super admin, login, dan logoutnya.